Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gonamtek. Pada kesempatan kali ini kita akan ngopi dulu tentang i5 2400. Langsung aja, let's check it out. Oke, ngopi dulu kali ini mungkin cukup spesial, dimana gue akan berbicara tentang harga dan value for money dari CPU ini, dimana harga pasaran i5 2400 ada di kisaran 140.000 sampai dengan 180.000 rupiah ya. Sebenarnya ini harganya nggak begitu mengenakan menurut gua ya, dimana itu harganya bisa mepet-mepet sama i5 Gen 3 ya 3470, dimana harganya bisa 160 ribuan. Walaupun agak sulit-sulit juga dicarinya ya. Dan apakah dengan harga 140 ribuan ini worth it untuk kita beli? Nggak usah lama-lama, langsung aja kita tes, dimana ini spesifikasinya ya. Dari dia punya 4 core 4 thread, clocknya dari 3,1, turbonya 3,4, dan rilis di 2011. Wah, udah berapa tahun lalu tuh? 15 tahun lalu. Nggak usah banyak cincong, pertama langsung kita tes dulu ya. Dimana kita pakai VGA card yang cukup gahar, kita pakai RX 6600 XT, thanks to AMD yang udah mau pinjamin ini VGA card kepada gua. Pertanyaannya kenapa pakai RX 6600 XT? Pertama, ini lebih baru ya. Yang kedua, emang gua pengen nge-push seberapa jauh i5 itu bisa kita dapatkan ya performanya. RAM-nya pakai 8 GB 4 tambah 4, dan pakai SSD dan pakai motherboard H61. Tapi udah bisa ngangkat lah i5 ini. Yang pertama CS:GO, dimana bisa dapat FPS yang cukup playable ya. Untuk kompetitif sebenarnya enggak ya, cuma untuk have fun aja itu oke lah. Tapi untuk kompetitif ya lu tahu sendiri lah, lu harus ngeluarin budget lebih kalau emang pengen kompetitif. Lanjut, game kompetitif selanjutnya gue ambil yang agak berat, yaitu PUBG ya, dimana ini sebenarnya udah nggak playable sama sekali gitu kan. Itu slide gitu, kayak presentasi ganti-ganti. Nah itu kayak slide, walaupun itu gue udah setting very low dan render scale-nya dari 30%, tapi dia tetap nggak bisa keep up, dan ini sangat tidak playable menurut gue. Mungkin harusnya menurut lu juga nggak playable untuk game kompetitif. Nah, surprisingly di game AAA dia masih mendapatkan FPS yang cukup playable gitu ya. Game AAA-nya dengan catatan rilisan 2025 atau 2026. Ya mungkin 2025 lah ya, lebih aman ya. Di sini kita Metal Gear Solid Snake Eater di 1080p pakai upscale dan premium preset, mendapatkan rata-rata di 30 sampai dengan 40 FPS-an. Untuk prosesor dengan harga segini, wah surprise juga ya, masih bisa keep up. Lanjut di Elden Ring di resolusi 1080p upscale ya, pasti pakai upscale, dan preset medium dapat di 30-an FPS. Tapi di sini gua masih mendapatkan banyak sekali stuttering saat main gamenya. Apalagi saat combat itu bisa turun ke 20-an FPS, tapi masih bisa. Lanjut ke Assassin's Creed Mirage 1080p upscale ya, upscaling dengan preset high ya, walaupun ini tahun 2023 tapi ini cukup berat ya. Dia bisa mendapatkan 50-an FPS saat kita ada di scene battle, tapi saat kita nggak di battle itu mostly di 60-an FPS, dan ini sungguh playable sekali ya. Mantap. Lanjut ke game yang cukup berat, itu Dragon Dogma 2 1080p upscale ya, dan presetnya low. Ini surprisingly karena ini grafisnya cukup bagus ya dan cukup demanding, itu hanya mendapatkan 20 sampai 30-an FPS, dan itu banyak sekali stuttering ya, dan ini membuat permainan itu menjadi tidak nyaman. Ya untuk wrapping menurut gua untuk game kompetitif sekelas PUBG itu masih belum, CS:GO masih bisa lah, dan untuk game-game di sini masih dalam tanda kutip playable di beberapa game yang demandnya tidak begitu berat. Tapi untuk yang berat ini walaupun sudah ditaruh di paling bawah juga emang nggak bisa running dengan smooth. Lanjut ke benchmark sintetis, kita pakai Cinebench R15 dan R23. Skornya emang udah ketinggalan ya, namanya udah 15 tahun yang lalu. Harusnya kalian itu bisa wajarin lah dengan performa yang seperti ini. At least kalian saat buka office, saat buka kerjaan itu masih bisa, dan ini surprisingly cukup lancar. Di 3D Mark juga sama, skornya yang nggak begitu gede ya, namanya prosesor begini. Kalian bisa lihat ini Fire Strike dan Time Spy. So far saat pengetasan gua hampir semua game ini CPU tuh ngos-ngosan ya, udah menunjukkan umurnya lah ya, emang beneran. Kalau kita punya anak tuh 15 tahun harusnya udah masuk SMA. Dan mostly saat pengetesan itu CPU usage-nya itu 100%, tapi tetap bisa ya, tetap bisa. Untuk temperaturnya nih menarik nih. Nah, kalau kalian lihat temperaturnya itu sangat terkontrol sekali, karena kita pakai apa? Pakai PC cooler H4 ARGB, dimana ini masuk kategori yang dingin karena dia udah punya 4 heat pipe, dan gua rasa PC cooler ini cukup overkill untuk seorang atau seekor i5 2400. Dan secara estetik juga bisa dilihat tuh, asik, cakep ya. ARGB ini ARGB karena kita lagi setting warna biru saja udah sangat oke sekali untuk membuat PC kalian lebih ganteng.
Kalau kalian tertarik, langsung linknya ada di pojokan sini. Oke, thank you. Nah, kita udah tes game, kita udah benchmark sintetis. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang skenario pemakaian di keseharian kita, karena kita PC kan nggak untuk gaming terus, nggak untuk ngejalanin benchmark terus, nggak. Kadang-kadang kita juga menjalankan PC ini secara kasual. Makanya di sini kita melihat skenario pemakaian nyata. Pertama-tama untuk kerja ringan, untuk office browsing, Zoom atau apapun itu, menurut gua sangat mantap ya, masih enak sekali. Gua pakai ini untuk browsingan lancar, enak. Sekolah online juga enak. Ya, untuk editing ringan, nah ini untuk editing agak tricky, dimana tergantung dari aplikasi dan resolusi dan berat file yang kalian gunakan dan berapa efek yang kalian pakai. So far kalau kalian pakai VGA card ya, itu gua rasa 1080p itu masih bisa keep up, dan pakai CapCut potong-potong saja itu masih keep up. Cuma kalau emang untuk yang berat, efeknya banyak ya, pasti dia akan struggle ya, dimana emang ini udah 15 tahun ya lu sadar lah. Dan untuk game jadul kompetitif pasti bisa banget ya, game jadul kompetitifnya kalau sekelas Dota itu masih oke ya, walaupun agak berat juga, cuma ya masih bisa jalan kayak CSGO lah 11-12. Untuk server kecil, dock ringan, file share ya, ini menurut gua masih bisa ya, walaupun dengan catatan TDP-nya ini lumayan 95 watt, walaupun saat running itu surprisingly mungkin karena ketahan sama motherboardnya, dia hanya running di maksimal kisaran 40-50an watt. Nah, kalau penggunaannya maksa nih, kalian mau maksa ini CPU, itu kalian bisa editing 1080p tadi gue sebutkan, dan multitasking ya. Multitasking ringan sih gue masih bisa ya, pakai tabnya itu banyak, kita buka apa namanya si Chrome atau Firefox atau browser apapun itu masih bisa banyak tabnya. Cuma kalau udah agak berat, buka Chrome, buka editing, buka apa segala macam dibuka, ini bakal kerasa banget, bakal ngos-ngosan, bakal ngoyo. Dan untuk game AAA modern 2025 itu menurut gua udah mulai memperlihatkan umurnya. 2023, 2024 juga masih udah mulai kerasa ya, 2020-an ke bawah ya masih bisa lah 1080 di preset yang menyesuaikan. Cuma kalau udah ke atas itu dia bakal ngos-ngosan, walaupun di beberapa game itu masih bisa. Nah, untuk gaya nih, paling nggak kalian walaupun PC-nya jadul, nah kalian harus tetap bergaya. Makanya di sini gua pakai casing dari NYK Nemesis, ditambah pakai fan ARGB. Ini bikin keren banget, penampilan cakep. Di depannya ada monitoringnya nih, di sini ya ada monitoringnya. Tapi emang agak kocak sih ya, emang saat awal doang nyala monitoringnya, tapi saat udah jalan dia nggak detect, padahal udah gua colok ke USB di dalamnya ya. Cuma I don't know, mungkin nanti Anyaka bisa jelaskan, atau karena mau bawa jadul, I don't know. Anyway, kalau udah begini kita nggak tahu nih kalau PC begini, jujur aja. Kalau dilihat dari jauh, siapa sih yang bakal ngira kalau ini PC umurnya udah 15 tahun? Nggak ada yang ngira, makanya ini casing itu harus wajib. Tambahin fan case, wah ganteng banget PC kalian. Kalau kalian tertarik sama PC ini, casing ini, langsung aja cek di deskripsi atau di sini. Karena ini casing harganya cukup terjangkau. Lanjut, nah kelebihan dari Core i5 Gen 2 ya. Pertama, ya sangat murah, apalagi tidak ada ya. 4 core 4 thread sangat murah. Udah itu doang. Dan kekurangannya atau keterbatasannya jelas, pertama 4 core 4 thread-nya itu ya keterbatasan juga, karena sekarang core itu udah mulai tidak-tidaknya udah pakai hyperthreading 4 core 8 thread. Jadi 4 core 4 thread sudah sangat obsolete ya, udah mulai ketinggalan, mentok. Untuk game-game AAA juga sekarang udah banyak mengandalkan multithreading. Dan secara instructionnya dia nggak ada AVX2 ya, jadi secara instruction dia ini ketinggalan banyak sekali ya. RAM-nya juga DDR3, bandwidth-nya ini terbatas, nggak kencang, dan IPC-nya ketinggalan jauh. Jelas namanya juga bisa jadul ya, harus kita wajari hal seperti itu. Dan kita harus ingat bahwa dia itu punya iGPU ya. Ini menurut gua poin plus, dimana kalau kalian cuma buat ngantor aja, buat casual aja, ringan-ringan aja, buat nonton YouTube, iGPU-nya menurut gua sudah sangat capable untuk menjalankan task-task harian. Cuma kalau untuk mulai main game, gua rasa emang itu sudah case yang berbeda. Nah, banyak pertanyaan dari kalian, Bang, GPU-nya pakai apa? Nah, ini dia gua sebutkan list GPU-nya sini. Ya jelas karena ini PC jadul, GPU-nya gua rekomendasikan yang jadul juga. Cuman dari list ini yang gua paling favoritkan adalah GTX 750 Ti atau GT 1030. Ya kalau antara dua itu gua lebih prefer GT 1030. Why? Because dia punya konsumsi daya itu sangat ringan sekali dan sangat hemat sekali, dan I love it. Atau kalau kalian punya duit dikit, pengen tambahin VGA card yang agak mantap dikit, kalian bisa tambahkan GTX
1650 atau pakai RX 6400 yang non pin. Wah, itu menurut gua cakep banget. Dan kalau kalian pakai Vega card ini atau ke atasnya nih ada GTX 1660, 1070, RTX, RX 580 ke atas. Nah, itu udah menurut gua udah bottleneck parah dan itu cukup overkill untuk prosesor ini. Berbicara tentang motherboard yang cocok untuk PC ini apa? Pertama, jelas H61 karena harganya murah dan banyak beredar. Kalau untuk chipset yang lain gua sebenarnya nggak begitu rekomendasikan karena ya untuk PC begini ya emang harus tekan budget, nggak usah ambil yang apa-apa yang macam-macam, udah ambil H61 aja. Bang, tapi gua mau beli B75, ya silahkan ya, itu ada beberapa plus di mana dia udah slot SATA-nya lebih banyak, ada USB 3 dan BIOS-nya tuh support NVMe, tapi menurut gua mending H61. Nah, untuk kombinasi RAM-nya gua akan lebih merekomendasikan kalian itu 8 GB ya, walaupun kalau multimedia 4 GB cukup lah. Cuma kalau emang ada gamenya ya 8 GB. Tidak perlu lebih, karena kalau lebih kalian cuma buang-buang duit. Udah 8 GB, 4 tambah 4 itu udah lebih dari cukup. Jangan buang-buang duit untuk beli RAM di prosesor ini karena tidak begitu berguna. Baik, untuk upgrade padnya ya, kalau kalian mau upgrade nih, gua sih sebenarnya boleh saran ya, nggak perlu upgrade ya. Kalau kalian mau upgrade langsung ganti motherboardnya. Bang, tapi gua nggak mau ganti motherboard, gua sayang banget sama LGA 1155. Silahkan, kalian bisa upgrade ke i5 2600 atau i5 3770. Tapi gua lebih sarankan kalian langsung upgrade motherboard aja, mau upgrade sistem total ya, pakai yang DDR4 minimal. Tapi kalau kalian punya PC i5 Gen 2 ini dan RAM-nya masih 2 GB, bisa tambahin ke 4 GB, atau yang masih pakai 4 GB bisa ke 8 GB, atau kalau kalian make harddisk, yang masih pakai harddisk, kadang kan PC jadul itu masih pakai harddisk, tambahkan ke SSD ya, pindah ke SSD, itu menurut gua lebih reasonable daripada ganti CPU-nya. Terus untuk konsumsi daya, ini TDP punya 90 watt, tapi realnya saat gua pakai ini sekitaran 40 sampai 50-an watt full load 100% ya, 100%. Dan untuk power supply-nya sendiri ya, power supply kaleng juga nggak apa-apa asal kalian nggak pakai GPU, tapi saat pakai GPU ya gua akan lebih sarankan kalian pakai power supply yang udah branded lah ya, udah punya kualitas yang bagus, karena itu menyangkut banyak sekali part yang ada di PC ini. Tapi kalau kalian nggak pakai GPU, itu pakai PSU kaleng, itu is okay. Nah, untuk OS-nya, kompatibilitasnya itu bisa pakai Windows 7, 8, 10, itu sangat lancar ya. Untuk Windows 11 gimana, Bang? So far gue pakai itu cukup nyaman ya. Di sini gue pakai Windows 11, nyaman, enak, lancar. Tapi di beberapa sisi terasa berat ya, cuma so far nyaman, lancar. Bang, tapi gue pengen lebih lancar lagi tapi gue pengen yang lebih ringan, lebih lancar, tapi pakai OS yang terbaru, pakai Linux Mint atau Linux apapun itu, cari yang masih jalan update-nya, itu sangat smooth banget pakai ini CPU. Nah, untuk jangka panjang gimana, Bang? Gue pakai PC ini ya. Kalau kalian nanya jangka panjang untuk pakai PC ini ya kalian salah ya, karena dari PC-nya sendiri dia udah jangka panjang. Ya, ini mati nih. Ini lagi. Untuk PC sendiri dia udah jangka panjang, dia udah 15 tahun. Udah jangka panjang apa coba? Kalian mau nambahin lagi sampai 20 tahun ya? Mikir ya, walaupun bisa. Pasti untuk game AAA udah nggak ada harapan, udah mulai keberatan ya. Untuk browsing masih bisa, multitasking ya yang ringan-ringan saja masih bisa. Keterbatasannya juga dia PCIe-nya masih Gen 2, dimana GPU yang kencang ini pasti ketahan sama PCIe-nya. Dan USB-nya masih 2.0, dimana kalau gue colokin USB ini di belakang ya, di motherboard itu lelet sekali, dan itu memakan waktu sekali. Gua rasa butut sekali USB-nya, USB Gen 2. Tapi kalau kalian pakai B75 itu bisa Gen 3 ya, tapi tetap aja lelet ya. Nah, langsung gua wrap up nih biar kalian gak lama-lama. Pertama, PC ini cocok untuk apa? Untuk pelajar, warnet low budget, dan pemakaian harian itu cocok banget ya. Pokoknya yang ringan-ringan aja ya. Kalau udah mulai yang berat-berat, sebenarnya udah nggak cocok ya. Gua bisa bilang kalau i5 Gen 5 ini, gue bisa bilang i5 2400 ini walaupun sudah tua tapi masih bisa keep up, masih menolak punah ya, masih cakep. Tapi jelas kalian harus pertimbangkan aplikasi apa yang kalian jalankan. Tapi memang gue akuin untuk PC rakitan mungkin 300 ribuan atau sampai 500 ribuan atau di bawah 1 juta, emang ini menjadi salah satu opsi, walaupun sekarang ya ini udah mulai bersaing sama Gen 4 gitu, harganya agak mirip-mirip. Tapi kalau kalian memang
budgetnya terbatas banget, ini masih bisa banget dipertimbangkan dengan racikan seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ada i5 yang pakai GTX 750 atau 1030 untuk 720p gaming ya. Atau kalian bisa tambahkan ke 1650 gaming. Pasti ya, pasti game-gamenya bukan yang baru punya, pasti yang agak lawas dan kompetitif juga, yang ringan-ringan gitu. Itu dia pembahasan tentang i5 2400 ya. Ya, untuk penutupan gue jadi ingat sepotong kata yang memang ini sangat bermakna sekali dan punya korelasi tentang apa yang kita bahas hari ini. In anta za qalbin qanu'in anta wa malikid dunya sawaun ya. Jadi kalau kita memiliki hati yang qanaah, menerima apa adanya, maka pada hakikatnya kita kaya ya, sekaya apa? Sekaya orang yang memiliki kekayaan melimpah di dunia ini. Ya, itu dia dari gua. Terima kasih sudah menonton Gonam Tech sampai habis, and always see you next time. Wassalam.